Kita akan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sambil Alkitab kita terbuka, mari kita memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Satu minggu boleh kami lalui Tuhan, dan Engkau menghantar kami di tempat ini, di Kapel Rehuel, di GKP Sukabirus, dan yang online Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan. Kami memasuki minggu Prapaskah yang pertama ini, kami akan mengenang begitu besar cinta kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami, menerangi hati dan pikiran kami, mencelikkan hati pikiran kami supaya kami boleh didiami oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 4 ayat 1 sampai 11 saya bacakan untuk kita semuanya. Matius 4 ayat 1 sampai 11 dengan judul Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang di Sukabirus, selamat pagi. Mungkin tidak terlihat oleh saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita seringkali kita menemukan adanya paradoks gitu ya. Apa itu paradoks? Paradoks itu adalah sesuatu yang kelihatannya bertentangan tetapi tidak bertentangan. Contohnya apa paradoks Bapak Ibu? Contohnya adalah mungkin ada kita dengar seperti ini ya. Satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, gitu ya. Satu-satunya yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Ini sebuah paradoks. Ada pasti tetapi tidak pasti, gitu ya. Yang pasti itu adalah ketidakpastian, gitu. Ini sebuah paradoks. Contoh lain lagi, misalnya kalau kita ahli strategi, gitu ya. Apakah itu manajemen, apakah itu berperang? Ada seorang ahli berperang. Sun Tzu mengatakan seperti ini, jika engkau menginginkan perdamaian, persiapkanlah perang, gitu ya. Ini sebuah paradoks. Kita menginginkan perdamaian,
tetapi ketika kita mengusahakan perdamaian, kita harus siap untuk berperang. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, ungkapan-ungkapan yang mengandung kata paradoks. Sesuatu yang tidak bertentangan tetapi kelihatannya bertentangan. Nah, di Alkitab kita seringkali kita melihat adanya paradoks. Kita di dalam Alkitab mendengar barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah apa? Ia menjadi pelayan. Kalau seseorang ingin menjadi besar, menurut pandangan dunia kan harusnya kalau seseorang menjadi besar harus dilayani. Tetapi di dalam kerajaan sorga, siapa yang mau menjadi yang terbesar itu harus menjadi yang terkecil, harus menjadi pelayan. Ini adalah sebuah paradoks. Paradoks lain lagi misalnya, siapa meninggikan diri akan direndahkan. Meninggikan diri akan direndahkan. Ini kan kelihatannya kontras ya, bertentangan. Ya, siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Ini sebuah paradoks. Kelihatannya bertentangan tetapi tidak bertentangan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, karena aku, maka ia akan mempertahankan nyawanya. Dia akan mendapatkan nyawanya. Ini paradoks. Aneh Bapak Ibu ya. Kelihatannya sesuatu yang bertentangan, tetapi itu tidak bertentangan. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat manusia itu juga makhluk yang paradoks. Manusia itu ada tubuh ya, ada tubuh. Tubuh itu fana. Tetapi kalau kita bicara mengenai manusia, itu tidak hanya tubuh, tetapi ada roh. Roh itu kekal. Jadi kalau kita berbicara manusia seperti ini, kita bicara manusia yang ada tubuhnya yang fana, ya, tidak kekal, tetapi di dalam dirinya itu ada roh yang kekal. Paradoks Bapak Ibu ya. Jadi manusia ini nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau manusia itu dipisahkan tubuh dan roh, tubuhnya saja kita menyatakan dia mayat. Tetapi kalau kita pisahkan dia rohnya saja, ya orang mungkin mengatakan ada roh manusia itu hantu begitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai manusia, itu ada satu paradoks di dalam diri manusia. Dia fana tetapi kekal. Dia kekal tetapi fana. Dia kecil, lemah tetapi kuat. Nah, ini paradoks juga Bapak Ibu ya. Manusia itu lemah ya, karena dia kena virus kecil saja ya, COVID-19, kena virus saja yang nggak kelihatan mata, saking kecilnya dia mati. Tetapi manusia yang lemah itu bisa mengalahkan singa yang kuat, bisa mengalahkan gajah yang besar. Ini adalah sebuah paradoks Bapak Ibu. Nah, seringkali ya kita ini terlalu condong ke kiri dan condong ke kanan gitu ya. Kita seringkali manusia, kalau kita bicara manusia itu, kita seringkali condong kepada duniawi, mengabaikan hal yang rohani. Ada juga yang terlalu mengabaikan yang rohani tetapi condong ke rohani tetapi mengabaikan yang jasmani. Ini sama-sama salah Bapak Ibu. Jadi manusia itu adalah manusia yang makhluk yang paradoks. Kita nggak bisa pisahkan ya antara yang jasmani dengan rohani. Kita mengenal ungkapan juga misalnya era et labora gitu ya. Kita ini harus bekerja, tetapi juga harus berdoa gitu. Nggak bisa kita hanya berdoa saja, nggak bisa juga kita hanya bekerja saja. Karena ini adalah dua realita yang sama-sama ada, harus ada. Kalau kita condong ke kiri atau ke kanan itu jelas penyimpangan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop kita ini terkait dengan Tuhan Yesus.
Di pasal sebelumnya Tuhan Yesus dibaptis. Setelah dibaptis oleh Yohanes, maka Tuhan Yesus ini dibawa ke padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, tentunya ya ini juga sebuah paradoks. Ini yang tidak bisa dimengerti oleh orang selain Kristen. Kenapa? Yesus itu adalah manusia sejati dan Yesus itu adalah Allah yang sejati. Ini juga sebuah paradoks Bapak Ibu. Kenapa kita nggak bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati? Sedangkan diri manusia sendiri juga seperti itu. Manusia itu adalah makhluk yang paradoks, ada yang jasmani dan ada yang rohani. Cuma perbedaannya Yesus itu benar-benar manusia dan rohnya adalah rohnya Allah. Itu yang berbeda. Jadi ada sifat ilahi di dalam diri Yesus. Meskipun juga manusia itu juga punya sifat ilahi, tetapi rohnya adalah roh yang diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan yang di padang gurun ini mau membuktikan bahwa misi Yesus itu adalah menjadi manusia. Karena misi Yesus itu adalah menyelamatkan manusia, maka dia harus menjadi manusia. Dan ketika manusia itu mengalami pencobaan-pencobaan, Yesus itu juga mengalami pencobaan. Pencobaan di padang gurun itu menggambarkan ketika Israel itu ada di padang gurun, Bapak Ibu. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, itu merefleksikan, menggambarkan ketika bangsa Israel berada di padang gurun 40 tahun. Dan ketika bangsa Israel di padang gurun 40 tahun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semuanya gagal. Tidak ada satupun generasi yang keluar dari bangsa Mesir itu masuk ke dalam tanah Kanaan. Termasuk juga Musa. Musa itu juga tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan, di dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena Musa juga gagal. Nah, kita bisa melihat pertama pencobaan apa di sini yang dialami oleh Tuhan Yesus, tentunya juga yang dialami oleh kita, yaitu adalah yang percobaan yang pertama adalah ketika setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Kemanusiaan Yesus itu lapar. Pencobaan terhadap daging kita. Biasanya kalau orang sudah lapar, apa saja dilakukan, begitu ya. Nah, inilah pencobaan. Iblis mengetahui Yesus lapar, maka dia mencobai seperti ini. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Ini hal yang mungkin bagi Tuhan Yesus sulit Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dia lapar dan begitu mudah sebenarnya mengubah batu itu menjadi roti. Hal yang sulit kan kalau kita mampu tetapi kita tidak boleh melakukannya, itu hal yang sulit ya. Nah, ketika ditawarkan ubahlah batu ini menjadi roti, Tuhan Yesus menjawab. Artinya apa? Ini iblis menawarkan supaya kita condong kepada jasmani, supaya kita condong pada hal-hal yang sifatnya kebutuhan tubuh. Tuhan Yesus mengatakan, memang kita ini makan, ya, tubuh kita ini makan dari konsumsi, tetapi jangan berhenti dari konsumsi tubuh ini saja. Ya, manusia itu selain dia makan roti, dia harus hidup dari firman Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Selain fisik ini kita harus penuhi, ya kita ini makan supaya hidup ya. Kita makan nasi atau makan roti itu supaya hidup. Tetapi setelah hidup kita mau apa? Nggak cukup kita hanya hidup secara jasmani. Kita harus hidup berelasi dengan Allah. Jadi kalau kita tadi ya ada jasmani, ada rohani, ya kita nggak boleh berat sebelah ya,
hanya mementingkan kebutuhan-kebutuhan jasmani tanpa memperhatikan kerohanian. Kenapa? Karena manusia itu adalah satu kesatuan antara tubuh dan roh. Kalau kita hanya mementingkan tubuh, rohnya kita tinggalkan, itu seperti kita hanya mayat ya. Mayat yang hidup. Ya, mayat yang hidup itu apa? Zombie mungkin ya. Yang hanya tubuhnya hidup, tetapi rohnya tidak hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sih kalau orang Kristen makan itu berdoa? Ya, pernah nggak Bapak Ibu memikirkan ya, kenapa kita makan itu selalu berdoa sementara orang lain kadang tidak berdoa ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makan ya itu adalah suatu bagian dari ibadah. Apa perbedaan ibadah pada zaman Musa di dalam perjanjian lama dengan ibadah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel? Bangsa-bangsa lain selain Israel itu ketika dia mempersembahkan sebuah korban, maka korban itu disembelih dan dibiarkan, dan yang makan seolah-olah ini persembahan untuk dewa. Ya, persembahan untuk yang disembah, persembahan untuk dewa yang disembah. Tetapi ketika bangsa Israel melakukan suatu persembahan itu ada yang dibakar dan sebagian itu dimakan oleh para imam, ada bagian para imam. Sehingga di tempat-tempat ibadah selain orang Israel, kalau kita bisa bayangkan ya, mempersembahkan korban lalu dibiarkan di situ, maka tempat itu akan menjadi tempat yang angker gitu ya, kan bau busuk gitu ya. Nah, ibadah di dalam Israel itu ketika korban itu dipersembahkan, ada yang dibakar, sebagian diperuntukkan untuk para imam untuk dimakan dan tidak boleh tersisa. Artinya apa Bapak Ibu? Makan itu adalah sebuah perjamuan, sebuah persekutuan dengan Allah di dalam tradisi Israel kuno pada zaman Musa. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, Allah juga memperbolehkan itu dimakan sebagian untuk umat, untuk imam. Maka di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, penerimaan seseorang ya, ketika seseorang itu bersekutu menjadi satu bagian, itu tandanya adalah makan. Makanya kita ada perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makan di dalam kekristenan itu adalah suatu bagian yang tidak boleh dipisahkan antara pemenuhan kebutuhan jasmani kita, ya kita hidup ya makan ya supaya makan, tetapi ada aspek rohani, ya aspek di mana kita harus berelasi dengan Allah. Bahkan di dalam satu perumpamaan tentang kerajaan surga, itu Tuhan seolah-olah membuat suatu perjamuan yang besar dan mengundang semua orang untuk datang di dalam perjamuan itu. Jadi kalau orang Kristen itu enggak ibadah seminggu sekali ya, minimal 3 kali dalam sehari. Dan di dalam makan itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, kita ini makan semuanya mati dulu ya. Kebayang nggak Bapak Ibu makan ayam, ayamnya hidup kan enggak kan? Makan ikan, ikannya hidup enggak kan? Makan nasi, nasinya masih hidup kan enggak? Kita ini ya di dalam berdoa itu kan mengakui bahwa kita ini hidup itu karena ada yang mati untuk kita. Bapak Ibu enggak membayangkan ya, kalau kita makan kan pasti semuanya ya, ikannya pasti mati, dikorbankan ya, ayam mati, sayur, nasi mati semua.
Jadi Bapak Ibu, kita ini hidup karena ada yang mati. Lalu kita hidup untuk apa? Kalau hanya sekedar memenuhi satu kebutuhan tubuh kita ini saja, itu terlalu mahal harganya Bapak Ibu. Terlalu mahal, semuanya mati hanya untuk kita hidup. Tuhan menginginkan adanya suatu relasi. Manusia itu tidak hanya hidup karena makan roti saja, tetapi ada aspek jiwa, aspek roh yang dia harus berelasi dengan Allah. Maka dia hidup adalah hidup untuk mempermuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, yang kedua yang terkait dengan pencobaan, selain tadi ya, ini percobaan pertama ini iblis mengarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan daging gitu ya, supaya manusia itu fokusnya kepada tubuh, fokusnya kepada keinginan daging. Ya, di Yohanes mengatakan ada 3 macam pencobaan ini ya. Bahwa yang pertama adalah pencobaan itu adalah keinginan daging. Yang kedua, ini kita berbicara Yesus dibawa ke hubungan bait Allah di tempat yang lebih tinggi. Berarti ini levelnya lebih tinggi pencobaannya. Di situ iblis mempergunakan firman Tuhan. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau tadi pencobaan pertama Tuhan Yesus lolos sebagai manusia dengan dia mengandalkan firman Tuhan. Nah, ini iblis juga lihai ya. Berarti kita harus pakai firman Tuhan untuk membelokkan manusia. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus dicobai ya, lalu Tuhan Yesus menang ya dengan mengandalkan firman Tuhan. Sekarang iblis pakai firman Tuhan. Dan ini sudah pernah dilakukan ketika ular itu datang kepada Adam dan Hawa. Dia memakai firman Tuhan, dia katakan, bukankah semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Wah, itu kalau nggak teliti, itu adalah firman Tuhan kan. Lalu Adam masih bisa ya, Hawa ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi ada satu pohon yang nggak boleh kami makan. Nah, itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang presisi. Nah, ini di percobaan yang kedua ini juga terkait dengan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu bisa saja diselewengkan. Firman Tuhan itu bisa saja dipakai oleh iblis untuk membelokkan. Membelokkan apa? Kan ada tertulis, ini ada di Mazmur 91 Bapak Ibu. Mengenai engkau, mengenai orang yang berlindung di bawah naungan Allah itu, kalau ada dia jatuh, maka Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menopang supaya dia tidak terantuk kepada batu. Bukankah ini juga firman Tuhan? Tetapi firman Tuhan yang ini diplesetkan. Supaya apa? Supaya orang tidak lagi memperhatikan, ya kalau tadi ekstrem kiri, sekarang ekstrem kanan ya. Bahwa kalau jatuh itu kena mungkin dari atas hubungan bait suci lalu jatuh ke bawah, secara logika, secara hukum alam mati. Kenapa enggak kita percaya firman Tuhan membabi buta? Pokoknya kalau kita jatuhkan diri, ya, bukankah itu sudah tertulis di dalam Mazmur 91 bahwa orang yang berlindung di bawah naungan Tuhan, maka Allah akan mengirimkan malaikatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita perlu lebih presisi begitu ya, supaya kita tidak ditipu oleh iblis sama seperti Adam dan Hawa pertama kali. Kalau kita mau merenung Bapak Ibu, bukankah hukum alam
ya katakanlah sebuah benda, ya kalau kita jatuhkan dia pasti jatuh. Hukum alam itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Alam semesta ini diatur oleh Tuhan dengan kekuasaan yang tidak terlihat, yang namanya hukum alam. Maka kalau kita menentang kehendak Tuhan, ya kita juga mati. Jangan mentang-mentang kita sudah percaya kepada Tuhan, lalu ada kereta lewat, kita tabrakkan diri, Tuhan akan selamatkan. Enggak. Tuhan akan membiarkan kita mati konyol. Kenapa? Karena hukum alam itu adalah kehendak Tuhan dan kita nggak boleh melawan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh kalau melihat suatu perkara yang rohani gitu, kelihatannya rohani, pokoknya kita berdoa saja supaya itu terjadi. Kalau kita nggak mengerjakan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam dunia ini, ya bekerja secara fisikal menurut hikmat, menurut hukum-hukum duniawi, ya kita juga menentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini agak sulit mungkin ya. Artinya kita harus berhikmat ya. Kita harus selalu minta mohon pertolongan Tuhan. Apakah firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita itu memang firman Tuhan atau bisa jadi dari si iblis. Tidak semua orang yang memakai firman Tuhan itu adalah kehendak dari Roh Kudus, rohnya Tuhan. Nah, ini yang mungkin kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kita kalau mendengar firman Tuhan aja udah senang. Wah, ini orangnya rohani begitu ya. Tak tahunya rohana gitu ya. Bapak Ibu, pencobaan yang kedua ini adalah terkait dengan, kalau tadi keinginan daging, sekarang keinginan mata, kalau di dalam Yohanes mengatakan. Yesus itu dicobai dalam hal yang berat ketika banyak orang menantang kealahan dari Yesus. Yesus ditantang, kalau kamu anak Allah, cobalah tunjukkan tandanya. Tandanya apa? Jatuhkanlah dari bumbungan bait suci. Kalau nanti dia jatuh, lalu ada malaikat yang menatang dia, oh berarti kamu benar anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang hidup Yesus selalu ditantang untuk menunjukkan kealahannya. Padahal misi Yesus itu bukan untuk menunjukkan kealahannya. Misi Yesus itu untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara kita semuanya. Kalau Tuhan Yesus gagal ya sebagai manusia, dia hidup di dunia ini semena-mena menurut keinginannya sendiri ya sebagai Allah begitu ya. Dia gagal menjadi manusia. Dan kalau dia gagal sebagai manusia, dia tidak layak untuk menggantikan kita. Karena dia akan datang ke dunia ini untuk menggantikan kita sebagai manusia. Setiap saat Tuhan Yesus selalu mendapat pencobaan hal ini. Ketika sebentar lagi kita akan memperingati masa Paskah, ketika ada orang meludahi dia, apakah dia tidak emosi? Mau kubuktikan kealahanku? Mungkin seperti itu ya. Tantangannya seperti itu Bapak Ibu. Ada orang menampar pipi kanannya, ada orang menombak lambungnya, ada orang memaku tangannya. Tantangannya dalam diri Tuhan Yesus itu adalah dia harus menjadi manusia padahal dia Allah. Bukankah kalau dia nggak mengendalikan diri Bapak Ibu, keluar keilahiannya, habislah semua manusia. Bukan hanya habis orang yang menyiksanya, tetapi habis juga kita. Kita tidak punya pengharapan. Karena tidak ada yang sanggup menggantikan kita sebagai seorang manusia. Nggak ada orang yang berhasil terhadap
godaan-godaan menjadi seorang manusia ini. Bapak Ibu, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir itu ada 600.000, mungkin ada 1 juta orang. Dan tidak ada satupun yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Kalau Yesus di dalam tantangan tadi, dalam godaan tadi gagal, ya, dia terpancing kepada godaan iblis untuk menunjukkan jati dirinya. Ya, aku adalah Allah. Dia tunjukkan lagi. Saya nggak tahu ya, ada kemungkinan ketika Tuhan Yesus tadi tergoda ya di atas hubungan bait Allah itu, lalu dia jatuhkan, bisa jadi mati Bapak Ibu, mati konyol. Kenapa? Karena dia pada saat itu adalah menjadi manusia. Ini satu godaan yang sulit Bapak Ibu. Mungkin ada 2 case yang Bapak Ibu heboh akhir-akhir ini ya. Ferdy Sambo itu karena emosi, merasa terhina gitu ya. Seorang jenderal merasa terhina, marah, matikan aja dia gitu. Lalu ada kasus anak muda gitu ya, Dandi gitu ya, merasa terhina gitu ya. Itu mau menunjukkan jati dirinya gitu ya. Kalau Sambo menunjukkan jati dirinya seorang jenderal, nggak boleh dihina. Kalau Dendi mau menunjukkan dirinya, ya dia ya punya kuasa, orang tuanya kaya, begitu ya. Mati. Kalau Tuhan Yesus di dalam pencobaan ini gagal. Gagalnya adalah dia menunjukkan siapa Allah, siapa anak Allah yang sejati. Ada 2 kemungkinan. Dunia ini luluh lantak, ya, karena Tuhan Yesus nggak bisa mengendalikan diri sebagai manusia, atau Yesus mati konyol, ya, menjatuhkan hubungan dari bait suci, hubungan bait suci dari tempat tinggi jatuh, mati konyol. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ekstrim yang berikutnya ya. Memakai firman Tuhan, ya, kelihatannya ini menipu banyak orang gitu ya. Sesuatu yang rohani tetapi sebenarnya tidak benar. Yang terakhir Bapak Ibu, iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi. Ini pencobaan yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Ya, pencobaannya adalah dia menunjukkan kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis tahu ya bahwa Yesus datang ke dunia ini hanya punya satu misi. Pencobaan jasmani tadi gagal. Pencobaan memakai firman Tuhan gagal. Sekarang adalah bagaimana meraih apa yang menjadi tujuannya itu dengan cara mudah. Yang cara mudah kan? Ini adalah tawaran dari iblis. Untuk apa susah-susah? Untuk apa kamu menderita? Untuk apa Allah menjadi manusia? Itu hal yang konyol. Kenapa enggak cara yang lebih mudah? Ini menipu banyak orang Bapak Ibu. Kita mengingat kalau orang ditawari, bagaimana kalau kamu menjadi kaya? Ya, satu hari kaya raya, pasti banyak sekali orang datang. Ya, penipuan-penipuan, ya misalnya robot trading, ada kasus Jiwasraya, ada kasus yang terakhir itu koperasi apa itu? Indosurya, ya sampai 106 triliun. Itu kan problem ketika orang ditawari cepat kaya. Bunga deposito kecil. Kalau taruh ke sini bisa lebih tinggi. Cara lebih mudah. Bapak Ibu, di dalam kekristenan tidak ada cara yang mudah. Kenapa? Karena kalau ada cara yang mudah,
Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Ngapain harus jadi manusia? Ngapain harus rela menderita? Ngapain harus mati di kayu salib? Kalau ada cara yang mudah kan mudah kan? Kita ini kalau saya ditawari begitu langsung saya sembah aja si iblis. Bisa jadi gitu ya. Ada tawaran yang susah, satu lagi mudah gitu ya. Menyembah apa susahnya sih gitu ya. Jangankan ditawari seluruh kerajaan dunia ini. Orang hanya pengen kaya saja bisa mengorbankan orang lain. Ya, menyembah iblis, menyembah setan gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak menerima tawaran yang mudah itu. Kenapa? Karena mengingat kalau dia gagal sebagai manusia, kalau dia gagal menjadi manusia yang sejati, mengambil cara-cara yang mudah di luar kehendak Allah, maka manusia tidak punya harapan, Bapak Ibu. Dalam pujian kita tadi, kita ini dipulihkan, kita ini hidup karena darah Yesus. Nggak ada jalan lain. Bahkan ketika dia menciptakan alam semesta ini pun dia tahu suatu saat manusia memberontak kepada dia. Bapak Ibu bisa bayangkan menciptakan, misalnya kita bisa bayangkan Anda sebagai Allah menciptakan alam semesta, di situ ada manusia, suatu saat Allah itu harus mati di dalamnya. Apakah Bapak Ibu kalau jadi Allah mau menciptakan dunia yang seperti itu? Bapak Ibu, Yesus menjadi manusia yang sejati. Dia adalah Allah yang sejati. Dia menjadi manusia itu karena kita. Dan dia sepanjang hidupnya itu mengalami pencobaan-pencobaan yang sama. Puji Tuhan, Yesus ketika di atas kayu salib mengatakan, sudah selesai. Semuanya tuntas. Karena cintanya kepada kita, Bapak Ibu. Bukan kata-kata, tetapi itu dia berikan dirinya. Pengorbanannya di kayu salib untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Meski seringkali kami tidak mengerti, tetapi Engkau begitu baik kepada kami, orang berdosa ini, yang seringkali kami lalai akan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya dari sepanjang zaman